bernegosiasi sehingga slot tidak diambil oleh pihak lain apa? Karena satelitnya kan sudah tidak ada. Kita harus mempertahankan semua sistem, slot, frekuensi, semuanya harus kita pertahankan. Nah, yang mengincar ada dua. Yang paling keras itu mengincar Thuraya. Thuraya itu dari United Arab Emirates. Ya. Satu lagi di Marsat. Tapi yang paling susah tuh Thuraya. Mengapa? Thuraya menginginkan 123. Thuraya itu mempunyai L-band ya, hampir di seluruh dunia, tapi tidak mempunyai cakupan yang optimal di atas Indonesia. Jadi kalau mereka mau mengambil pasar Indonesia, mereka harus mengambil frekuensi, mengambil slot 123. Nah itu yang saya katakan perlu kepiawaian untuk melakukan lobby negosiasi. Baik. Kemudian Pak, masih di dalam rapat kabinet tersebut di poin 7, ini saya ingatkan oleh tim Diskum AL ya, ada penyampaian dari Bapak ini. Ya saya bacakan dulu Pak ya, biar lebih enak. Poin 7, dua opsi spesifikasi satelit yang dipakai untuk mengisi slot. Pertama, satelit yang masih berada di darat dalam artian belum diluncurkan dengan perhitungan bisnis biaya peluncuran yang ditanggung oleh pemerintah dan merupakan biaya sewa untuk beberapa tahun ke depan. Kedua, apabila posisi satelit sudah berada di udara, maka harus ditarik terlebih dahulu dalam crew floater dan ini yang perlu dicarikan solusinya. Sehingga dari sisi biaya atau cost akan lebih efisien. Karena kalau pembuatan kontrak dilakukan sekarang, tetap peluncuran satelit menunggu waktu yang tepat, yaitu 3 tahun. Hal ini yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Bapak ingat? Soal itu. Substansi yang saya saudara itu tanya aja, itu namanya konfirmasi tentang keterangan dari HP itu udah dibenarkan ya Pak? izin kemudian boleh saya jawab. Itu kan BAP Bapak yang ditanya. Bukan Pak, rapat kabinet Pak. Dokumen rapat kabinet penyampaian beliau. Rapat kabinet. Kabinet atas Presiden 4 Desember 2015. Ya. Itu isinya. Ya. Bapak benarkan itu? Secara substansi ya bisa dua, artinya membangun satelit yang saya sampaikan di darat yang masih dibangun, atau menarik satelit yang lain, menggeser satelitnya itu istilahnya floater atau apa. Tetapi bukan hanya menarik floater, semua fungsinya, semua layanannya harus berfungsi. Jadi frekuensinya harus ada, teknisnya harus sama, feedernya harus sama semuanya. Itu yang dimaksud. Baik, ini memang ada terbatas itu aja lah. Ada Pak, Ya sudah. Yang lain aja saja. Baik, lanjut ya. Baik, Pak Rudi, apakah Bapak pernah menerima laporan dari saksi Titon Butono, Sekjen, kemudian Pak Denny, Kepala SPDI tadi itu ya, yang intinya pertama, satelit Avanti berada di dalam lintas orbit 123 sekitar 1 tahun dari November 2016 sampai 2 November 2017. Yang kedua, ya, terkait perbedaan filing dari L-band Q-band itu, ya, Kominfo telah mendaftarkan uang kepada ITU untuk mendapatkan double filing. Bapak dapat laporan itu dari Pak Tito Lutoro sama Pak Denny. Beliau sudah bersaksi di sidang ini. Saya tidak ingat Pak, karena itu kalau filing itu masalah teknis, Menteri tidak ikut Pak. Dari saya cukup. Saya ada beberapa pertanyaan yang untuk membuka terang takdir ini ya, permasalahan ini. Di sini Pak Rudi mengatakan bahwa Pak Rudi tidak melakukan, dia mengatakan, Pak Rudi mengatakan tidak melakukan evaluasi seperti pada pemohon swasta. Jadi yang pengelolaan slot orbit 123 yang diserahkan kepada Kemenhan tidak dilakukan evaluasi seperti pada pemohon swasta. Apakah Pak Rudi mengakui bahwa Pak Rudi atau Kominfo melakukan kelalaian? Karena Pak Rudi berkali-kali mengeluarkan statement bahwa untuk memberikan slot 123 itu dia Pak Rudi mengatakan dicari pihak yang berpengalaman. Nah, di sini ada pengakuan Pak Rudi mengatakan atau Kominfo mengatakan tidak melakukan evaluasi. Bapak akui ya?
evaluasi, tidak dilakukan evaluasi. Betul, kami tidak melakukan evaluasi sebagaimana kepada swasta. Nah, berarti apakah Pak Budi mengakui bahwa itu merupakan kelalaian Bapak atau Kominfo dengan tidak melakukan evaluasi, sehingga Pak Budi atau Kominfo tidak mengetahui bahwa Kemenhan menguasai secara teknis menguasai secara teknis. Tidak, Pak. Saya tidak lalai. Artinya begini. Pertama, kalau seorang menteri sudah menyampaikan keinginannya untuk mengoperasikan 123, berarti kementerian tersebut sudah siap. Karena kan tahun 2014, 2013, dan 2014, Menteri Pertahanan mengirimkan surat kepada Menteri Kominfo kepada Presiden, dituliskan kepada Menteri Kominfo bahwa mereka berminat untuk mengoperasikan 123. Logikanya kan mereka sudah menyiapkan, itu satu. Kedua, oh betul, Ya betul kan? Betul. Berangan-angan Bapak. Betul. Berangan-angan Kemenhan sudah punya kemampuan teknis. Itu berangan-angan Pak namanya. Pak, saya tidak mengatakan bahwa Kemenhan punya kemampuan teknis, tapi mereka sudah menyiapkan diri, Pak. Ya, Angan-angan Bapak gitu. Bapak Ya. belum uji, Bapak belum tanyakan ke Kemenhan. ya. Belum ada data-data resmi bahwa Kemenhan menguasai secara teknis. Itu yang dinamakan angan-angan Pak. Lanjut, Pak. Ya, itu satu. Pilihannya swasta atau Kemenhan, katakanlah yang tidak ada dasar pengalaman mengoperasikannya dua-duanya. Lebih percaya kepada siapa saya? Ya itu lagi angan-angan Pak. Lebih percaya sama siapa Bapak berdasarkan angan-angan. Bukan Nah, saudara ngambil kesimpulan sendiri itu. Tanya saja apa yang saudara inginkan. Tanya. Yang sesuai dengan kewenangan beliau sebagai menteri. Ya, di sini boleh saya bacakan Pak aturannya yang saya pikir Bapak sudah hafal di luar kepala. Dikatakan berdasarkan undang-undang telekomunikasi dan berdasarkan PP Nomor 53 dan berdasarkan SK Menekspektur. Dikatakan adalah begini Pak, bahwa mengenai pembinaan, pengawasan, pengendalian mengenai spektur itu ada di tangan Bapak Kominfo. Benar Pak? Betul di Kominfo, Pak. Ya, betul Pak. Nah pertanyaan saya, di mana letak pengawasannya? Di mana letak monitoring? Di mana letak pengendalian terkait dengan hal sekarang terjadi sekarang ini? Di mana letaknya? Kalau masalah teknis tentu di jajaran teknis, Pak. Dan ini kan masalah teknis, Pak. Bentar, ini undang-undang mengatakan Bapak, undang ada Bapak. Betul, Pak. Tapi kan tidak mungkin saya sebagai seorang menteri mengawasi, membina langsung hal-hal yang masalah teknis, Pak. Ya ini baru ini. Terus apakah Bapak mengetahui ada rapat di Kopulkan yang membentuk tim pengawas yang terdiri dari Kemeninfo, khusus untuk bagian teknis Kemeninfo, kemudian Kejagung, Kejaksaan Agung, kemudian ada beberapa aplikasi lain. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak mengetahui ada rapat dengan Kemenkumham yang membentuk Pak Saksi, tahu nggak pengawas? apa yang ditanya? Tim pengawas. Enggak, Pak. Lagi nanti, apa yang ditanya sama Yang kira-kira sebenarnya tahu nggak ada tim yang dibentuk Menko Polhukam yang lintas ini? Saya tidak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu jawabannya nggak tahu. Per 21 Desember, Menteri Keuangan menyurati Menteri Pertahanan sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat pembayaran kepada Navajo supaya kemudian tidak lebih besar lagi. Apakah saudara mengetahui ada per 21 Desember Menteri menyurati Menteri Pertahanan sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat pembayaran ke Navajo? Tidak ingat, Pak. Sekarang beralih ke penasihat hukum Pak Aidi Wiguna. Terima kasih ya Mulia. Saudara saksi Rudiantara. Bapak, tadi ada ditunjukkan surat yang
2015 dari Bapak Arifin Guna. Yang saya tanyakan, surat yang tadi ditunjukkan itu kan surat minat mengelola hak milik. Yang saya tanyakan kepada Bapak, apakah kemudian surat itu menjadi dasar atau menjadi hal yang dipertimbangkan dalam keputusan Kominfo menyerahkan itu ke Kemenhan? Surat yang tadi ditunjukkan oleh saudara jaksa tadi. Maaf, saya harus cek tanggal surat Pak Arifin itu tanggal berapa ya? Tadi sudah ditunjukkan Pak yang di depan tadi. Boleh. Balik lagi ke awal ini, pertanyaan saudara. Oh tidak yang Yang mana? surat yang tadi yang majelis yang tadi dipermasalahkan oleh jaksa. Ada dua tadi suratnya. Yang tanggal 15, 29 Coba April saudara, 2015. sebut saja di tanggal berapa suratnya? 29 April 2015. Itulah benar-benar saya jawab. Nah, 29 April 2019 15 berarti itu menjadi bagian evaluasi yang 3 itu, Pak. Iya, pertanyaan saya, apakah surat itu kemudian ada dasarnya menjadi dasar untuk mengambil evaluasi itu, memutuskan hasil evaluasi itu sehingga menjadi diserahkan ke Kemenhan? Ada hubungannya dengan soal itu kemudian? Saya tidak tahu, Pak, karena yang mengevaluasi adalah tim teknis, bukan saya, Pak. Oke. Pada akhirnya pertanyaan saya, surat itu dipertimbangkan nggak sih? Surat yang minta agar BNK itu diberi hak pengelolaan. Surat itu kemudian berfungsi tidak di Kemenkominfo? Bagi saya dari sisi kebijakan tidak lagi, karena kami perlakuan sama DNK maupun SMA. Cukup. Apa? Ada lagi Pak? Saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan bahwa ada permasalahan arbitrase di Singapura, apa dengan Singapura itu, betul ya? Saya tahunya ada permasalahan. Enggak, tadi kan tahun 2018 itu dikembalikan lagi ke Kemenko. Ada masalah dengan arbitrase. Ya, betul. Salah satu alasannya adalah masalah pendanaan. Saya batasi dulu. Jadi sebetulnya keterangan dari saksi, dia cuma mendengar aja. Mendengar ini setelah dikembalikan ada masalah. Ya. Masalahnya pertama masalah pendanaan, ini yang dulu sampaikan tadi. Yang kedua ada tuntutan dari arbitrase. Ya. Begitu loh, Pak? Ya. Tahu persis tidak saksi ini, cuma dia dengar itu aja, itu masalahnya. Setelah dikembalikan ke Kementerian Komunikasi dan Informasi. Begitu ya, Pak? Begitu tak, saksi? Betul, Pak, tapi ya. Kami tidak mengetahui kasusnya, karena itu kan masalah pengadaan, kami tidak melakukan pengadaan. Iya. Iya, itu betul. Maksudnya, apakah yang tadi saudara bawa tadi dengan Menko Polhukam menyurati kepada Menkominfo bahwa memberikan kepada BNK itu lebih dulu mana permasalahan itu? Permasalahan. Lebih permasalahan dulu. Cukup ya? Ya. Dari Arifin Guna lanjut kepada penasihat hukum Surya Cipta Witula. Baik, terima kasih Majelis. Pertanyaan. Ya. Pertanyaan kami Pak Saksi, di sini ada menghadapnya. Dengar aja pertanyaannya. Di sini menghadapnya Pak. Ya. Ya, silakan. Silakan tanya. Tidak apa-apa. Terima kasih kesempatan Majelis. Kepada saudara saksi, beberapa kali tadi saudara saksi menyampaikan mengenai ORM. Pertanyaannya, apakah saudara saksi mengetahui bahwa ORM itu mengikuti multilateral meeting memorandum of understanding amandemen nomor 4? Apakah saksi mengetahui itu? Saya tidak sampai detail teknis, Pak. Saya tahunya bahwa harus dilakukan operator review meeting antara operator. Baik, mungkin secara regulasi saksi tidak mengetahui secara jelas, tapi apakah dari tim dari saudara saksi pernah menyampaikan
bahwa salah satu syarat untuk mengikuti ORM tersebut, operator diwajibkan untuk telah melakukan peluncuran satelit sukses dilaksanakan dan berhasil dioperasikan di orbit. Apakah saksi pernah mendengar itu dari tim atau membaca sendiri peraturannya, persyaratan itu? Saya di-brief oleh staf bahwa ORM itu kalau mau berhasil ya, itu harus sudah punya rencana. Ya. Itu kan disuspend Pak, 3 tahun. Artinya dalam waktu 3 tahun itu harus berencana mau pakai satelit apa, layanan apa, frekuensi berapa, spek teknis seperti apa. Itu saya di-brief oleh staf. Oke, baik. Kemudian tadi saudara saksi beberapa kali ada juga pertanyaan mengenai pelaksanaan ratas. Pertanyaan kami, di dalam ratas tersebut, apakah ada arahan dari Presiden terkait satelit harus memiliki spektrum? Tidak Pak, itu Jadi, sangat teknis Pak. baik, berarti Presiden tidak ada mengarah. Baik, berarti Presiden tidak ada mengarahkan sampai terkait teknis spektrum. Oh, Ya, kesimpulan yang mulia. ya arahan atas itu Pak Tidak kesimpulan yang mulia, itu pertanyaan apakah di dalam rapat ratas itu. Terlalu jauh. Presiden tak ada sampai ke arah itu. Makanya Baik, kami hanya memastikan yang mulia karena tadi GPU menyampaikan mengenai soal spektrum yang di dalam satelit tersebut. Justru kami memastikan apakah ada arahan dari Presiden terkait itu kepada Kominfo. Karena Menteri juga tidak ada mengarah meminta untuk supaya spektrum itu diadakan. Nah, jadi Presiden itu dalam barangkali arahannya begini, bagaimana mempertahankan slot orbit 123 itu saja Pak. Baik. Mungkin dia sampai ngomong spektrum. Baik yang mulia, memang itu yang kita butuhkan yang mulia. Oke. Selanjutnya, saudara saksi, di dalam BAP saudara saksi disebutkan belum pernah terjadi perseorangan dan perusahaan mengajukan permohonan atas hak penggunaan pilih, sehingga belum ada juga peraturan yang spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Apakah saudara saksi tetap dengan keterangan saudara saksi di BAP? Tadi bertanya yang mulia terkait apa yang disampaikan Izin yang mulia, kami hanya untuk penegasan yang mulia karena ada pertanyaan yang tetap. Tapi tidak perlu untuk mulia. Mohon jaksa kami tidak memprotes pertanyaan jaksa, jadi kasih kesempatan kepada kami. Baik, di dalam dakwaannya saudara saksi majelis disebutkan bahwa di dalam BAP-nya belum pernah terjadi perseorangan atau perusahaan mengajukan permohonan atas hak penggunaan pilih, sehingga belum ada juga pengaturan yang spesifik yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya. Peraturan spesifik menjadi pedoman. Yang kami mau tanyakan, apakah saksi tetap pada jawabannya, keterangannya? Keterangan di BAP. Saksi? Keterangan Jawab. Kalau keterangan di BAP sih, ya itu. Baik, baik cukup. Dengan jawaban saudara saksi, apakah? boleh yang mulia. Iya. Seingat saya pertanyaan di APR itu pernah mengalami tidak ada yang di orbit. Sehingga dilarikan di orbit. Pak, ini bedanya. Saudara sudah diperiksa oleh penyidik dari ahli keterangannya di dalam BAP, itu yang dibaca tadi Pak. Berarti semua keterangan itu yang Bapak tuangkan di BAP itu benar keterangan Bapak. Betul. Nah, Bapak nih, Oke. Betul. Benar ya? Jangan perlu bertanya lagi Pak, udah dari tadi ditanya itu. Oke? Jangan sewak-sewak Pak. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Dengan jawaban saudara saksi di dakwaan itu, pertanyaan kami selanjutnya, apakah yang saudara saksi sebutkan tidak diatur spesifik dan dijadikan pedoman pelaksanaannya yang saudara saksi katakan tidak ada? Apakah itu termasuk dengan pemilihan satelit dan spesifikasi satelit? Apakah termasuk itu juga memang belum ada pedoman aturannya? Atau sudah ada barangkali? Jadi konteksnya ini kita pengen paham maksud dari keterangan saksi. Bisa. Mohon dijawab saudara saksi.
Bisa Bapak jawab? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa, ya sudah. Saya jawab. Izin yang mulia, ini pertanyaannya gampang karena saksi ini regulator yang mulia. Pertanyaan saya mengenai aturan, apakah ada aturan tertentu yang mengatur bahwa satelit itu harus ada spesifikasinya yang untuk diorbitkan? Pertanyaan gampang yang mulia, sebenarnya bisa dijawab sama saksi. Kalau itu bisa. Oke, silakan ini pertanyaan saya. Ada. Itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis sebagaimana dituangkan dalam filing. Pertanyaan saya, peraturannya gimana Pak? Aturannya ada nggak Pak? Atau cuma itu adalah masalah teknis saja? Saya Aturannya ada nggak? tapi Gimana aturannya ini? kalau teknis harus diikuti, Pak. Harus diikuti. Kita filing Ya, itu kalau- kita ikuti itu, Pak. Ya kalau harus sesuai dengan speknya. Betul. Kalau sesuai, nggak ada nanti tidak dapat sinyal barang itu. Betul ya, Pak? Ya, itu. Pertanyaan saya Pak, itu peraturannya peraturan negara, peraturan internasional. Yang saya tanyakan ini peraturan yang Tahu nggak masuk di dalam peraturannya itu? surat biasa. Tahu nggak Bapak peraturannya? Saya nggak tahu aturannya, Pak. Nggak ada aturannya. Baik, berarti kalau Bapak tidak apa, Bapak tidak tahu ada aturannya di nasional. Jangan saudara desak dia ada aturan apa tidak. Bukan Pak, Ini saya pasti. izin yang mulia. Apa izin apa lagi? Saya memastikan karena tadi disebutkan ada aturannya, spesifikasinya mulia. Tapi kan pertanyaan saya kan peraturan dari negara yang mulia. Itu kan regulatornya beliau. Jadi seharusnya beliau tahu peraturannya Dia itu gimana. bukan ahli Pak. Bukan soal ahli yang mulia, peraturan yang mulia. Peraturan apa? Jawab aja. Ada nggak aturannya itu? Soal spek itu. Kalau aturan tepatnya seperti peraturan menteri, saya tidak apa-apa. Tetapi yang kita file ke ITU kan itu ada spek teknis, frekuensi berapa, di band mana. Iya, Nah, kan itu harus masalah diikuti. teknis. Aturan-aturan apa di situ? Teknisnya ada di situ. Pokoknya ini barang dimasukkan nggak cocok, aja mana bisa. Saudara harus begitu nggak sebagai penasihat hukum. Izin yang mulia. Izin yang mulia saya. Dia saksi dia Baik. perlu saudara desakan. Bukan saya tidak mendasar yang mulia karena dibilang ada aturan. Dia udah jawab kan kalau aturannya kenapa saudara desakan? Baik, izin yang mulia saya pertanyaan berikutnya. Dengan adanya rakas di mana saksi tadi menyampaikan bahwa ada permintaan dari Presiden untuk orbit dikelola oleh Indonesia. Apakah dengan adanya pihak yang menyarankan kepada Kemenhan untuk menggunakan satelit sementara pada orbit 123 DT, apakah hal tersebut bertentangan dengan regulasi-regulasi yang ada di Kementerian Kominfo dengan saran untuk menggunakan satelit sementara tersebut? Tidak ada yang bertentangan dengan aturan Kominfo sejauh memang dia berfungsi bisa melayani dan lengkap layanannya. Artinya frekuensinya ada, spesifikasi teknisnya cocok semua gitu. Baik, cukup. Oke, selesai ya pertanyaannya itu. Yang mulia tambahan sedikit. Ada. Dijelaskan pertanyaan Pak Saksi. Pretensius pertanyaan dari saksi ini cuma menteri ya, regulator lah ya Pak. Ya, sesuai dengan kapasitas dia bertanya yang gimana dia yang tidak tahu. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin bertanya langsung saudara saksi Pak Dodi Antara. Tadi kami mencatat bahwa Bapak mengatakan terkait dengan slot orbit 123 BP tidak boleh hilang dengan opsi bisa menggunakan satelit pengganti atau satelit baru. Menurut pengetahuan Bapak, apakah dimungkinkan untuk dalam waktu tersebut mengganti dengan satelit baru? Suspendnya 3 bulan, memang agak
sulit. 3 tahun maaf, 3 bulan nih. 3 tahun agak sulit. Kalau sekarang saya baru merencanakan satelit, mendesain satelit 3 tahun sudah ada gitu. Itu sangat sulit. Biasanya yang normatif itu 5 sampai 7 tahun dari mulai saya ingin satelit di mana, saya mulai merancang sampai satelit jadi sampai di orbitnya itu 5 tahun 7 tahun. Baik, berarti opsi yang Bapak sebutkan terkait dengan penggantian satelit baru kemungkinan tidak bisa dilaksanakan mengingat jangka waktunya 5 sampai 7 tahun. Bisa Apakah seperti itu, Pak? Tidak, Bapak. 5-7 tahun kalau saya punya membangun satelit baru karena sesuai dengan keinginan saya sepenuhnya. Saya bangun, saya tahu ini 5 tahun. Sementara dia suspend 3 tahun. Saya cari inputnya apa? Oh, suspend bisa di-extend nanti, bisa diperpanjang. Jadi bisa waktunya nanti lebih dari 5 tahun. Kenyataannya sekarang di-extend sampai 2024. Oke, kami mencatat bahwa di-extend sampai 2024 ya Pak ya. Karena tadi ada tahun 2018, ada tahun 2023, dan sekarang ada tahun 2024. Di situ saya cukup jelas, berarti ada tiga tahun. Sekarang itu Pak, kepemilikan orbit ini sekarang ada di siapa Pak? Terkait dengan pernyataan bahwa 2018 itu seharusnya sudah diganti dengan yang baru atau sudah diisi dengan orbit yang lain. Kepemilikannya sekarang ada di siapa? Apakah ada di Indonesia itu siapa Pak? Apakah Kominfo atau Kemenhan? Kemenhan sudah tidak ada lagi Pak di picture ini karena sudah dikembalikan. Jadi ada di Indonesia, kewajiban kita adalah sampai 2024 nanti mengisi gitu. Izin pertanyaan lagi. Pengembalian dari Kemenhan tahun 2018 itu berarti Bapak terima. Apa ada prosedur khususnya untuk mengembalikan sesuatu yang tadinya Bapak tahun 2016 memberikan suatu keputusan? Diterima Pak. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum Surya Cipta Wibula, ini penasihat hukumnya yang baru ya? Ya, cukup begitu nggak pertanyaan? Sekarang penasihat hukum Thomas Anthony van der Ede. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ya. Untuk saudara saksi Pak Rudiantara, kami ingin menanyakan yang pertama, apakah saudara saksi mengetahui adanya dua kali pertemuan di Jenewa dan di Inggris? Tidak, itu penasihat hukum. Saudara saksi tidak mengetahui? Tidak pertemuan apa ya? Karena pada saat pemeriksaan saksi minggu lalu, di mana saudara saksi Denny mengatakan bahwa telah terjadi pertemuan di Jenewa dan Inggris dihadiri oleh staf khusus Kominfo, Kemenhan, dan Telesa Konsultan. Apakah saudara saksi mengetahui? Oh, itu konteksnya berbeda, nanti saya terangkan. ORM yang pertama memang dihadiri oleh staf khusus saya, dan saya tahu itu di London. Ya. Jadi untuk mendampingi meyakinkan bahwa ini loh nanti calon operatornya Kemenhan. Itu saja yang satu. Lebih dulu mana pertemuan di Inggris dengan pertemuan saudara saksi dengan Komisi 1 DPR? Sebentar ya, ini itu ORM itu bulan yang pertama September, sedangkan di DPR itu bulan, rasanya DPR itu agak belakang ya, Ibu penasihat hukum. Harus dilihat ini sih apa risalahnya.
Ya, karena tadi saksi menjelaskan kepada penasihat hukum terdakwa 2 atau 3 sebelumnya bahwa antara permasalahan dengan pertemuan dengan Komisi 1 DPR itu terlebih dahulu adanya permasalahan, betul? Harusnya tempat itu udah penasihat hukum. Sistematis banyak ini. Oke, saya ulangi. Jadi pertemuan yang di staf khususnya yang di London itu apakah sebelum pertemuan dengan rapat komisi 1? Rapat komisi 1 itu masalahnya masalah anggaran di situ, Pak. Harus dicek ya Gimana, Pak. Pak? Harus dicek, tapi ya rasanya itu lebih duluan ORM di London. Jelas itu caranya jadi minyak itu masa 2000 berapa itu? 2015. 2015. Apalagi mulai barang kita situ. Mari kita ingat. Oke, jadi duluan ORM satu sudah dikirim ke Inggris, kemudian baru ada Komisi 1. masalah dengan Menteri Keuangan juga kan? Anggaran. Anggaran kan? Lalu Ya, untuk pertemuan dengan Komisi 1 DPR mengenai anggaran itu siapa yang menyampaikan mengenai pengajuan anggaran ke Komisi 1 DPR? Kementerian Pertahanan. Apakah saudara hadir? Saya hadir. Untuk pertemuan yang di Inggris, tadi saudara saksi mengetahui itu atas usulan siapa untuk mengadakan pertemuan di Inggris? Memang waktunya harus ada operator review meeting, Ibu penasihat hukum. Jadi ada jadwal yang harus ada jadwal operator review meeting itu berkala mereka melakukannya. Ya tentu kita hadir di sana. Iya. Jadi bukan inisiatif kami yang mengadakan operator review meeting. Tapi dari pihak Kominfo hadir ya, staf khususnya ya. Betul. Ya, yang saudara saksi berarti tidak mengetahui siapa yang menyelenggarakan kegiatan ORM di London. Kegiatan ORM itu namanya operator review meeting. Ya. Itu diatur oleh antara operator, kesepakatan operator. Itu atas anggaran dari mana menyelenggarakan kegiatan ORM di London? Anggaran ORM. ORM itu operator, itu masalah teknis. Oke, untuk yang selanjutnya. Terkait anggaran yang tadi disampaikan di rapat dengan pendapat Komisi 1 DPR, itu dari Kementerian Polhukam hadir nggak? Yang pasti dari Kementerian Pertahanan dan dari Kementerian Kominfo. Saya sendiri dan hadir dan Menteri Pertahanan hadir. Tadi ada surat dari Menko Polhukam atas penunjuk yang memberitahukan bahwa DNK sebagai pemenang. Benar ya? Ada saksi yang tadi sudah disebutkan di depan tanggal 31 Oktober. Nah, itu kami baca mempertimbangkan atas instruksi Presiden. Setelah surat Menko Polhukam itu terbit, apakah Presiden menyetujui dan menyetujui atas ditunjuknya DNK sebagai pemenang? Saya tidak tahu karena yang menulis surat itu kan Menko Polhukam merujuk kepada Presiden. Presiden sampai tahu. Enggak lah, itu kan tergantung siapa yang dituju sebagai itu. Kalau kembali ke Kementerian Info, itulah yang tahu Presiden. Oke, kemudian cukup lah ya. Terus pertanyaan ada nggak dari Pak
Terima kasih yang mulia. Mohon izin kepada Bapak Rudiantara. Terima kasih dulu kami berangkat di URM yang pertama dengan Sketmenhan biaya dari Kominfo. Karena waktu itu atas persetujuan juga waktu Sekjen Kemhan bersama kami menghadap Bapak untuk permohonan konsultan, karena berharap kami biar ada compare-nya, tidak hanya konsultan kami saja Pak. Pertanyaan kami, sejauh ini dari para operator MSS L-band ini, apakah ada satelit kembar? Saya tidak tahu. Ini persoalannya karena kalau kami harus mencari Artemis itu karena tidak ada pilihan lain Pak. Kalau harus sama persis ini kami juga bingung karena kalau membuat pasti butuh waktu 5-7 tahun. Jadi memang mungkin dari saksi yang lain pernah melihat ada satelit kembar. Kalian tahu Pak kemarin. Oke, ini kaitannya ekspektasi Ya, TV. itu kan keterangan Bapak. Siap. Ya. Cukup dari kami. Cukup. Oke. Sekarang Pak Arifin, ada pertanyaan Pak? Cocok sekali saya kalau nggak ada pertanyaan. Belum ini kayaknya Pak Surya Cipta Itulah nggak ada juga pertanyaan. Ada Pak? Ada satu yang lihat. Ada ya. Saudara saksi Bapak Menteri, di 2019 saya hadir di jamuan makan malam yang Bapak adakan untuk melobi dubes-dubes negara sahabat mengenai penyelamatan 123 di WNC. Apakah pada saat itu di 2019 slot orbit 123 masih milik Indonesia? Ada coba ingat dulu yang mulia. Ada sebuah makan malam di restoran di Menteng, di mana Bapak Menkominfo menjamu dubes-dubes dalam rangka persiapan WRC 2019, di mana saya hadir. Bapak ingat pertemuan tersebut? Ya betul. Dan ini biasa dilakukan oleh Kominfo menjelang event-event besar seperti World Radio Council, karena lobby itu perlu untuk istilahnya lobby untuk mempertahankan yang kita miliki. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu yang waktu Bapak melobi dubes-dubes itu untuk menyelamatkan 123, apakah 123 masih milik Indonesia? Silakan Pak. 123 karena masih suspend itu logikanya masih Indonesia Pak. Itu pertanyaannya Pak. Betul, pertanyaan itu. Pertanyaannya saya seluruhkan pertanyaan. Apakah pada saat Apakah pada pertemuan itu Di 2019? Pak Menteri waktu itu sebagai Menteri ya dalam rangka melobi untuk menyelamatkan slot 123 itu pertanyaan. betul, dan apakah pada saat itu 123 masih milik Indonesia? Lobbynya tidak untuk 123 Pak. Lobbynya adalah untuk bermacam hal. Ada tiga orbit. Ya. Ada bermacam hal. Ya. Nah, dan ini memang bisa dilakukan, kami melakukan lobby Pak ke negara-negara tertentu yang diperkirakan akan berbenturan pada saat World Radio Council meeting. Ya. Pertanyaan saya, apakah pada saat itu 123 masih milik Indonesia? Logikanya karena suspend masih sampai 2024 masih Indonesia Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau Kemhan tidak menyewa Artemis, apakah di 2019 123 masih milik Indonesia? Bisa saya jawab? Kalau tidak menyewa Artemis, apakah masih milik Indonesia itu sampai 2024? 2019. Di 2019. Saya harus tanya ke teman teknis Pak, karena yang melakukan negosiasi itu Pak teman teknis yang ikut di WNC Pak.
saya mengingatkan tadi Pak Menteri di dalam paparan menyatakan bahwa slot orbit akan hilang 2018 bila tidak diisi. Tapi kemudian kan di 2019 Pak Menteri bilang itu masih milik Indonesia. Pertanyaan saya sederhana, kalau memang tidak menyewa Artemis, apakah di 2019 123 masih milik Indonesia atau tidak? Bapak terdakwa, sekali lagi saya harus tanya, justifikasi pada saat kita berhasil extend, Pak, itu apa? Nanti ke ahli aja ditanya. Ya, bukan ahli ya, bukan kapasitas ya. Nanti ahli yang menjelaskan itu nanti. Ya, oke. Habis Pak. Nah, sekarang terakhir nih, Pak Thomas Anthony, Father Eden. Ada pertanyaan? Yes, sir. Ada ya, Pak? Silakan. For Minister Rudiantara, I would like to know if you are aware, sir, that the L-band frequency spectrum at 123 east, Satubudega East, if that spectrum, are you aware that it was sold by PSN to Inmarsat for $15 million? Silakan Pak. Tanya Pak. Kepada saksi Pak Rudiantara, apakah saudara saksi mengetahui itu tentang slot Korps 123 Bucur Timur, bahwa spektrum L-band itu sudah dijual dari PSN ke Inmarsat sebesar 15 juta US dollar. Tahu tak? Apakah Bapak tahu? Tidak. Nggak tahu. Tidak. Betul. No. Thank you. For me to ask additional questions will not benefit, but I would like to submit to the court the evidence, which is a document from Inmarsat to the U.S. government that describes the sale. Melalui sidang ini, saya juga ingin menambahkan atau menyampaikan suatu bukti, Pak, bahwa ada suatu penjualan Juga suaranya dari Pak. pasar. Melalui sidang ini yang mulia, saya juga ingin menyampaikan suatu bukti atau deskripsi tentang penjualan yang bukti tadi masalah kepada pemerintah Amerika ya, tentang peristiwa penjualan ini yang tadi Itu pernyataan, dan pertanyaan. it's statement. Benar yang itu statement. Itu saja. Cukup. One more question. Boleh ada satu lagi ya, satu lagi. Okay. This question, I'm sorry if I say the name wrong, for Mr. Irwis, is that correct? Betul Pak Eris ya. Okay. Betul. Coba terjemahkan dulu Pak. Sebelum bertanya saya minta maaf kalau saya menghafalkan namanya salah. Apakah benar namanya Pak Eris? Benar. Okay. Pada Pak Eris ya. Yeah, thank you. Pak Irwis, I believe you are the gentleman today that was most knowledgeable about the ORM process. Am I correct? Pak Eris, saya percaya bahwa Anda adalah seorang yang gentleman dan Anda yang mengerti betul tentang proses ORM. Apakah saya benar, Pak Eris? Saya di Marsat tidak lagi terlibat dalam proses ORM. Mas sudah dibeli Inmarsat. Di PT ISAT tugas saya bukan di bidang regulatory. Kasih tahu saudara sudah dibeli apa belum? Seperti pertanyaannya tadi. Saya rasa tidak ada pernyataan beli. Sorry Pak yang mulia, saya tidak paham. Oh, tidak paham ya. Okay, thank you. Let me try to make it short and simple. Saya akan bikin lebih
Simple ya. I try. The ORM, this is for all of the, for any of the witnesses. The ORM process is governed by MOU, a Memorandum of Understanding, and in that MOU it states, as I understand it, and I'd like you to clarify, it states that if there is no consensus, if there's no agreement during an ORM meeting, then the agreement from the previous year becomes the legal agreement between the participants. Baik, ini pertanyaan untuk siapapun dari saksi berlima ini yang bisa menjawab tentang proses ORM itu sendiri. Proses ORM adalah diatur dalam satu MOU, dan itu salah satunya adalah disebutkan bahwa bila tidak ada konsensus apapun, bila tidak ada kesepakatan apapun, agreement, maka itu akan menjadi suatu kesepakatan yang mengikat, yang sah dari pihak-pihak yang bukan pertanyaan itu, pernyataan itu. Iya, yang namanya ada MOU. Bisa saudara jawab dari Mensas? Seingat saya dari proses ORM ada statement itu. Statement seperti itu ada di NLM. Tapi dalam prosesnya seingat saya juga proses yang disampaikan oleh Pak Luhut tadi dalam proses ORM itu operator itu divalidasi untuk bisa mendapatkan spektrum di luar dari itu. Bapak, ada jawaban? Tidak ada, cuma satu. Ya, silakan dari Pak. Saya tidak ada, karena saya tidak pernah juga. Tidak ada. Okay. Then, Your Honor, I have one more question. Make it short. Satu lagi. Ya. Of any of the witnesses, are you aware that the delegation from Indonesia at both ORM number 1 and number 2 objected and refused to accept the outcome of the ORM? Are any of the good witnesses here aware of this? Apakah ada saksi dari Burma ini mengetahui bahwa delegasi atau perwakilan Indonesia baik untuk ORM yang pertama dan kedua itu mereka berkeberatan untuk menolak objected to the ORM and thus it would force to go to the previous year. Menolak untuk ORM seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada satu dari saksi yang mengetahui tentang masalah tersebut? Baik, satu dari dua ORM. Saya tidak. Thank you very much. I'm finished. Terima kasih yang mulia. Sekarang barang bukti, ada barang bukti yang dilihat sama saksi. Ada yang mulia. Sudah dikonfirmasi belum? Hanya sedikit Pak Menteri aja Pak Menteri. Oh, ada tambahan. Oh, Pak Menteri aja. Oke, Pak Rudiantara ke sini. Surat tadi. Silakan, perwakilan masing-masing. Pak Menteri, terkait dari tadi masih itu ada rakas, ini ada jawaban yang dari rakas diteruskan kepada Pak Menteri terkait peluncuran saksi baru menjadi tidak relevan penunjukannya kamera sebagai operator saksi yang kesimpulan kan di Desember ya benar ya Nah, satu yang satu
adanya cuti-cuti Juli 2011 tentangnya ini pencabutan hak pilih. Sekarang pertanyaannya kepada Pak Laksana Agus. Banyak keterangan dari 5 orang saksi ini, ada yang saudara bantah? Tidak ada yang bantah. Benar keterangannya itu? Keterangan Pak Menteri itu benar. Pak Rifki Guna, ada yang saudara bantah Pak? Saya menegaskan itu yang mulia. Bukan jangan ditegaskan. Ada yang saudara tidak setuju dengan keterangan ini. Setuju, tapi kan mau menjelaskan sedikit. Ya, nanti saudara jelaskan waktu saudara sebagai terdakwa. Ya, tapi pada intinya saudara setujulah. Ya, nanti kalau saudara mau menerangkan panjang lebar nanti waktu saudara sebagai terdakwa diperiksa. Nanti sekarang Surya Cipta Mitula, ada yang saudara bantah? Tidak ada yang Tidak ada. Thomas Anthony Van der Eden, ada yang dibantah? tidak ada. Ya. Terima kasih Bapak Budiarsana. Ya, para saksi yang mau beginilah persidangan Pak. Ya, capek dari pagi sampai sore. Mudah-mudahan menjadi pahala untuk mengungkapkan yang benar. Ya, kami mencari fakta yang benar. Bapak juga kalau habis dipanggil sebagai saksi di sini, kami tidak tahu apa sebenarnya. Oleh karena itu, maka kehadiran saksi itu diperlukan. Sangat penting untuk mengungkapkan apakah mereka itu benar salah atau tidak. Itu gitu Pak. Kami nggak mau juga ini menyatakan orang itu bersalah, tapi kami nyatakan tidak bersalah. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersalah kami salah-salahkan. Juga. Jadi fakta yang benar ya. Terima kasih banyak Pak Rudiantara, para saksi yang lain atas kehadiran di persidangan ini. Ya, mohon maaf selama persidangan agak sedikit terjadi begini. Ya, nah itulah dinamika persidangan. Mohon maaf ya. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, silakan Pak. Ini Pak. Ya, maaf. Ya, tidak para terdakwa ya. Sebelum lebaran masih bisa sidang sekali lagi Pak? Masih. Nggak tahu sudah ada lengkap. Saya kalau 13 ya, minggu depan bisa ya. Oke. Para penasihat hukum, bagaimana Pak? Tanggal 13 kita masih bisa sidang ya. Sekali lagi setelah itu ya lebaran. Gitu ya. Para terdakwa
Ya, jadi dilakukan kepada tubuh. Sebelum ditutup kan menyampaikan hukum para penasihat hukum. Cukup Pak. Dari terdakwa yang disampaikan. Cukup. Sidang kita tunda minggu depan hari yang sama, hari Kamis lagi tanggal 13 April 2023. Acara masih pemeriksaan saksi dimintakan kepada penuntut umum koneksitas untuk menghadirkan para terdakwa persidangan ini berikutnya jam 10 pagi. Para penasihat hukum yang terhormat hadir sebelum jam 10. Ya. Tidak 10.